Edan bukan ke Mekah, Ponpes Al Zaitun Indramayu wajibkan santri haji dan umroh ke Indramayu tiap 1 Muharram. Ada ibadah haji di sana namanya. Apa? Ibadah haji? Ya, ibadah haji datang ke ibu kota negara. Jadi setiap tahun di bulan 1 Muharram. Ibadah haji di Indramayu? Ya, ibadah haji itu kita tafsirkan sebagai perkumpulan para pejabat NII semua bicara tentang persoalan umat, bagaimana akan diberikan solusi yang tepat atas persoalan tersebut. Jadi namanya ibadah haji, perkumpulan para pejabat Indonesia, bahkan dulu katakan se-Nusantara, termasuk Malaysia, termasuk negara-negara di luar negeri sana. Jadi mereka katakan dalam ibadah haji itu ada ritual namanya keliling tawaf, melempar jumroh. Itu bukan keliling Ka'bah. Kalau tawaf kan keliling Ka'bah. Ini keliling pesantren Al Zaitun yang luasnya 1.200 hektar. Tapi tawafnya nggak pakai jalan kaki, mereka pakai mobil. Ada bid'ah dong. Iya. Ada melempar jumroh, bukan pakai kerikil kan? Tuh mereka 7 kerikil, mereka 7 sak semen dalam bentuk duit. Pondok Pesantren Al Zaitun tempat ini untuk perdamaian baik Indonesia bahkan dunia. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Banyak yang menduga bahwa di balik Pondok Pesantren Al Zaitun tersimpan agenda besar yang membahayakan bagi akidahnya umat Islam. Karena memang berdasarkan penyimpangan-penyimpangan yang sudah tampak nyata, itu benar-benar membuka pikiran masyarakat bahwa ini ada yang nggak beres ya. Mulai dari sholat Idul Fitrinya yang kalian bisa lihat lah teman-teman, parah banget kan. Ada orang kafir yang ikut sholat di sana, ikut berdoa ketika sholat Idul Fitri. Ditambah lagi ada video yang memperlihatkan orang-orang non-muslim, orang kafir yang berdoa di masjid. Jelas berdoanya bukan kepada Allah, padahal masjid itu tempat orang bertauhid. Biasanya para pejabat juga datang yang ke sana. Nah ini kan fakta-fakta seperti ini tidak dipercayai oleh pemerintah. Padahal kami semua para mantan NI sudah siap memberikan kesaksian. Bahkan dulu di MUI, di Kementerian Agama kami disumpah bahwa apa yang kami sampaikan ini ya benar-benar fakta terjadi. Bahkan kalau saya bilang NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya. Infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan, dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan ini sangat berbahaya ke depannya gitu. Viralnya Pondok Pesantren Al Zaitun nanti akan berakhir dengan tidak adanya tindakan ya dari penegak hukum, karena sampai sekarang kan kita lihat gak ada apa-apa tuh. Padahal sudah terungkap penyimpangannya mulai tahun 2001 melalui penelitian MUI. Sampai sekarang ya gak ada apa-apa. Ya nanti pun ini yang viral-viral ini berakhir begitu saja, dianggap sebagai rahasia umum, dianggap normal, ya dianggap sebagai ciri khasnya Al Zaitun seperti itu. Ya sudah. Tapi alhamdulillah sudah banyak YouTuber Muslim yang membahas hal ini, ya setidaknya bisa membuat kita saling mengingatkan satu sama lain tentang hal kebaikan, saling menjaga akidah. Amin ya robbal alamin. Semoga kita semua terselamatkan dari hal-hal menyimpang. Jika selama ini kita sama-sama tahu bahwa kewajiban umat muslim yang mampu menunaikan umroh dan haji adalah ke tanah suci Mekah, namun tidak demikian seperti yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaitun Indramayu kepada para santri dan pengikutnya. Pasalnya terbaru diketahui bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu yang penuh kontroversi itu mewajibkan para santri dan pengikutnya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh hanya datang saja ke Indramayu setiap 1 Muharram. Penyimpangan di Ponpes Al Zaitun Indramayu ini disampaikan oleh mantan tokoh negara Islam Indonesia NII Ken Setiawan yang juga merupakan bagian dari Ponpes Al Zaitun Indramayu. Ibadah haji bukan di Mekah melainkan di Indramayu setiap setahun sekali pada bulan 1 Muharram, ungkap Ken Setiawan. Dirinya menyampaikan pelaksanaan ibadah haji ke Indramayu yang merupakan ajaran dari Ponpes Al Zaitun Indramayu di bawah pimpinan Panji Gumilang ini juga turut dihadiri oleh para kalangan pejabat tanah air. Biasa para pejabat juga banyak yang berdatangan ke sana, timpal Ken Setiawan. Seperti dilihat dari kanal YouTube @harrypras, Ken Setiawan juga menambahkan pemerintah seperti acuh tak acuh atas laporan yang dilayangkan pihaknya.
Sayangnya pernyataan mantan NII seperti saya selalu tak dipercaya oleh pemerintah, kata Ken Setiawan. Padahal sambung Ken, dirinya berani-berani bersumpah di atasnya terdapat Al-Quran. Ini karena untuk membuktikan bahwa kejadian itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Justru selama ini hal penyimpangan itulah yang telah dijalankan oleh Ponpes Al Zaitun Indramayu. Dirinya mengatakan seharusnya pemerintah lebih waspada melihat kejadian seperti ini terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pemerintah juga harus waspada, tak bisa berdiam diri melihat kejadian seperti ini, pintanya. Allahu Akbar, ternyata Ponpes Al Zaitun Indramayu tidak mewajibkan sholat. Ketua MUI KH Muhammad Khalil Nafis Ketua MUI Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis buat pengakuan dan bongkar apa yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Dari pengakuan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, ada 3 fakta penyimpangan yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Salah satunya adalah mengenai konsep nubuwah kenabiannya dalam pemahaman negara Islam Indonesia, di mana dalam hal ini yang berhubungan dengan Ponpes Al Zaitun Indramayu juga tidak mewajibkan sholat. Padahal sebagaimana diketahui bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi umat muslim yang beriman. Ada 3 yang menonjol indikasi kesesatannya, ungkap Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Kata dia, selain pemahaman tidak mewajibkan sholat, juga ada 2 hal lainnya, di mana ketiga temuan ini mengarah pada penyimpangan dan sesat. Jadi 3 kriteria itu sudah bisa menunjukkan kesesatan yang dianut dalam suatu ajaran dan pemahaman, kata dia. Lebih lanjut, dalam penjelasan 3 temuan penyimpangan Ponpes Al Zaitun Indramayu itu, MUI Pusat mengindikasikan bahwa ajaran dan paham yang disebarkan Ponpes Al Zaitun Indramayu terbilang sesat dan melenceng dari syariat. Selain tidak mewajibkan sholat, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis menyebut indikasi kesesatan yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu juga ada 2 hal lainnya. Apa saja? Di antaranya yakni mengenai penafsiran di dalam ayat Al-Quran, di mana kata dia tafsir Al-Quran mengenai merenggangkan saf sholat. Viral belakangan ini bahwa ada saf sholat yang diregangkan dan saf sholat bercampur saat sholat Id di Ponpes Al Zaitun Indramayu beberapa waktu lalu hingga membuat kontroversi. MUI juga menyoroti soal zakat fitrah, pasalnya pola dari prinsip zakat yang ditujukan terkesan memaksa, karena pengumpulan dana itu juga untuk kepentingan membangun ponpes. Temuan Kitab Bad 2002, zakat fitrah itu dirubah menjadi pembangunan suatu bangunan, ucapnya.